Jadi hidup kita adalah pengabdian di semua level. Hidup pribadimu, abdikan untuk kebaikan keluargamu. Kalau keluargamu sudah bagus, abdikan untuk kebaikan masyarakat sekelilingmu. Kalau kehidupan masyarakat sekelilingmu sudah bagus, abdikan untuk kebaikan negaramu. Itu swadesi. Kenapa sih harus ahimsa? Kalau anti kekerasan kan berarti harus nggak usah terlibat dalam hidup sehari-hari, Pak. Minggir aja. Kok anti kekerasan ada yang demo sampai diem segala? Enggak. Meskipun anti kekerasan juga harus peduli dengan kehidupan sehari-hari. Enggak boleh orang pasrah, enggak peduli lagi pada kehidupannya. Cueklah semuanya. Tapi juga nggak boleh agresif, menang-menangan, semua dikalahkan. Jadi ahimsa itu titik tengah antara hidup yang agresif dan hidup yang menyerah. Dua-duanya tidak manusiawi. Hidup yang manusiawi itu kan gitu, tidak menyerah. Apalagi berhadapan dengan kekuasaan yang membelenggu, yang tiran, yang tidak nyerah. Kalau nyerah berarti nggak manusiawi. Nggak ada orang yang secara sadar mau ditindas. Kebalikannya, melawan tiran, melawan kekerasan, melawan orang jahat, kok dengan kekerasan, itu ya sama aja. Kamu levelnya berarti sama. Sama-sama tidak manusiawi. Antara yang kritik dan yang dikritik posisinya sama. Kamu juga pakai kekerasan, dia juga pakai kekerasan. Nah, bedanya apa? ISIS bantai orang, yang anti ISIS bantai ISIS, podo. Kekerasan dengan kekerasan sama aja, tidak ada bedanya. Itu dasar berpikirnya. Maka jangan dong kekerasan, jangan dilawan dengan kekerasan. Apa bedanya? Itulah dasar berpikirnya ahimsa. Gandhi sempat menyebut Al-Quran di tulisannya. Katanya Gandhi, sebenarnya semua agama itu anti kekerasan, termasuk Islam. Meskipun ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang konotasinya kekerasan, tapi sebenarnya itu jalan agar ahimsa, ketidakkerasan bisa hidup. Jadi kalau katanya Gandhi ini, kalau ada ayat di Quran kok ayat kok keras, mungkin nyuruh orang perang, nyuruh orang saling membunuh. Katanya Gandhi, kalau yang paham Quran itu sebenarnya jalan agar kehidupan anti kekerasan setelah itu bisa subur. Ini yang ingin meneliti, mungkin ada mahasiswa yang menggeluti tafsir, silakan dilacak. Bahwa ayat-ayat kekerasan dalam Islam itu sebenarnya ada untuk tujuan anti kekerasan. Itu agak dalam analisisnya. Yang ahli tafsir yang bisa silakan dikumpulkan secara tematik ayat-ayat kekerasan, terus dicek konteksnya. Apa iya ayat-ayat kekerasan itu sebenarnya ujungnya adalah untuk menghidupkan hidup yang anti kekerasan. Gagasan selanjutnya dari Gandhi adalah swadesi. Swa itu sendiri, swadesi itu cinta tanah airnya sendiri. Caranya apa? Abdikan hidupmu. Jadi hidup kita adalah pengabdian di semua level. Hidup pribadimu, abdikan untuk kebaikan keluargamu. Kalau keluargamu sudah bagus, abdikan untuk kebaikan masyarakat sekelilingmu. Kalau kehidupan masyarakat sekelilingmu sudah bagus, abdikan untuk kebaikan negaramu. Itu swadesi. Jadi berhadapan dengan negara, dengan lingkungan, dengan keluarga, jangan menuntut, tapi mengabdi. Itu yang jarang ditemukan di Indonesia hari ini. Setiap orang minta sesuatu dari Indonesia. Tak presiden-presiden nih. Harusnya ndak, harusnya swadesi, memberikan sesuatu sekecil apapun yang kamu mampu. Termasuk yang terkenal kan praktek swadesinya Gandhi, bikin memintal benang sendiri. Gandhi itu nyuci sendiri, kemudian nyetrika sendiri,
memenuhi kebutuhan sendiri. Nanti di asramanya itu banyak orang mintal benang, termasuk baju yang dia pakai. Memenuhi kebutuhan sendiri. Jadi hidup ini labelnya adalah pengabdian untuk alam semesta yang dimulai dari keluarga. Ya cara paling gampang yang disebut tadi, membeli produk dalam negeri kalau bahasa sekarang. Jadi kalau tidak ada di dalam negeri, bikin sendiri, jangan ngimpor. Sementara kita puasa, latihan bikin, kalau sudah bisa kita nikmati. Itu swadesi. Cuma mental kita kan nggak bisa kan sekarang hari ini kalau disuruh kayak gini. Tidak ada ya beli, habis yang ngimpor. Padahal katanya Gandhi, tidak sebisa mungkin pakai milik kita. Indonesia bisa kok memproduksi kain, memproduksi celana, tapi kan kamu milih yang impor. Wah, celana produk Indonesia, Pak. Bahkan untuk baju jelek aja kan kamu milih yang impor. Iya kan? Padahal wong wis ra duwe duit. Milihnya tetap masih impor. Baju impor itu kan banyak di pinggir-pinggir jalan, ditumpuk-tumpuk itu. Sudah dibilangin banyak virusnya, banyak bakterinya. Ya nanti dibeli terus dicuci. Kan hilang, pokoknya yang penting impor. Semangat pengabdiannya yang tidak ada. Yang mahasiswa nuntut dosennya, dosen nuntut rektor dekannya, rektor nuntut menterinya, menteri nuntut, selalu nuntut. Mahasiswa nuntut nilainya, dosen nuntut gajinya naik, kemudian pegawai juga nuntut gajinya naik, nanti pengusaha nuntut pajaknya dihapus, nanti semuanya nuntut. Kalau semuanya nuntut ya chaos, tidak ada semangat swadesi. Kalau kayak gini terus kita lemah. Kalau kita lemah, ya orang luar, orang asing gampang masuk dan jajah kita. Itu yang bikin perjuangannya Gandhi terus sukses. Karena dia bisa menanamkan kesadaran semacam ini. Kesadaran swadesi. Hartal. Kalau ini sudah puncaknya. Ada kalanya kalau perjuangan sudah masif, ini yang sukses mengusir Inggris dari India. Dengan satyagraha, ahimsa, dan swadesi, rakyat bisa kompak, maka bisa diatur. Melawan Inggris gampang. Ayo kita kompak, semua mogok nasional. Toko-toko tutup, pegawai-pegawai libur lah, nggak usah masuk. 2-3 hari aja negara bisa jatuh. Kompak loh ya. Zaman di India saat itu bisa kompak karena ada Gandhi. Dulu Indonesia bisa menjatuhkan Soeharto kan karena hampir kompak kan orang se-Indonesia. Kalau kompak bisa. Itulah Hartal. Jadi dengan kayak gini Inggris bisa jatuh. Padahal sudah ada di India selama lebih dari 28 tahun. Cuma cara protesnya, cara mogoknya tidak brutal kayak kita. Ahimsanya main. Mungkin dengan puasa, mungkin dengan wiritan bareng, mungkin dengan doa bersama. Itulah Hartal. Yo, tak doakan para pemimpin bisa sadar. Nggak usah kita turunkan, turun sendiri. Amin, gitu kan. Oh, itu kalau sak negara bilang gitu, mesti yo pimpinannya gatel. Ya kan? Itu Hartal. Dengan modal satyagraha, arahnya selalu kepada kebenaran, strateginya adalah ahimsa, dan modal materialnya diperoleh secara swadesi. Maka Hartal bisa sukses. Jadi diawali satyagraha, isinya adalah ahimsa, kemudian diperkuat secara material lewat swadesi, dan puncaknya adalah Hartal. Itu strategi perjuangannya Gandhi yang bisa menjatuhkan penjajah, ngusir penjajah tanpa perang. Kalau di Indonesia kan dari perang ke perang, sampai bambunya habis dipakai bambu runcing. Kalau di India enggak. Itu jasanya Gandhi. Ada beberapa saya potong-potong dari buku. Karena Gandhi ini ajaran-ajarannya ngambilnya dari biografinya. Jadi saya harus motong-motong bagian-bagian yang sekiranya punya nilai filosofis. Untuk bikin sukses tadi, hati-hati. Kadang-kadang masyarakat punya 7 dosa. Kehidupan kita bareng-bareng bernegara itu, hati-hati dengan 7 dosa ini. Kalau 7 dosa ini ada, ya tadi perjuangannya nggak akan sukses. Yang pertama,
Politik tanpa prinsip, mikire sukses, mikire yang materi-materi ukurannya, tapi tidak ada prinsip. Sebentar lagi negara akan jatuh. Mending tidak terlalu kaya tapi punya prinsip. Fondasi negara akan kuat. Daripada kaya tapi melacurkan diri, tidak punya prinsip. Yang kedua, bisnis tanpa moralitas. Hasilnya pasti konglomerat. Jarak antara kaya miskin semakin jauh. Penyakit masyarakat yang kedua. Penyakit masyarakat yang ketiga, pengetahuan tanpa karakter. Ilmuwan yang tidak punya visi. Yang penting pinter, bikin proposal, dapat proyek. Yang penting pinter, dapat beasiswa, siapa yang ngasih sembarang, yang penting ada uangnya, terus berangkatlah ke luar negeri. Sampai di sana kehidupannya dijamin, nggak peduli diajari apa, nanti pulang uangnya masih sisa lumayan. Ilmuwan, pengetahuan yang tanpa karakter, bahaya ini. Hati-hati, dia akan jadi penyakit, jadi selilit dalam kehidupan berbangsa. Yang keempat, sains tanpa kemanusiaan. Pengembangan keilmuan, tapi tidak peduli dengan humanitas. Yang penting maju, yang penting modern, yang penting canggih, tidak peduli dengan kemanusiaan. Terus yang kelima, kaya tanpa kerja. Semakin banyak orang mikir bahwa dia bisa kaya tanpa kerja, semakin rusak negara. Semakin buruh ingin nuntut gajinya dinaikkan. Semakin pegawai negeri nuntut demo bayarannya dinaikkan. Semakin MLM gampang bikin orang terlena. Semakin mikirnya kan gitu, kaya tanpa kerja. Yang keenam, ingin seneng-seneng tanpa nurani. Tak karepe dhewe. Itu yang keenam, gak perlu dijelasin. Semakin banyak orang kayak gini, ingin seneng sak karepe dhewe, semakin rusak negara. Dan yang ketujuh, ketakwaan tanpa penyangkalan diri, tanpa introspeksi. Kelompok agamawan, para ulama yang tidak bisa introspeksi, selalu merasa dirinya benar terus. Hasilnya pasti kekerasan dan konflik. Penyakit ketujuh. Jadi politikusnya tanpa prinsip, bisnismennya tidak bermoral, ilmuwannya tidak punya visi, tidak punya karakter, sains dikembangkan tanpa punya kepedulian kemanusiaan, orangnya serakah tapi tidak mau kerja, semua orang ingin seneng dan tidak peduli dengan yang lain tanpa nurani, dan para ulamanya merasa benar sendiri, maka negaranya wassalamualaikum, pasti rusak. Gandhi termasuk tokoh yang menjelajahi hampir semua agama, meskipun menemukan esensi bahwa semua agama mengajarkan kedamaian, anti kekerasan. Kenapa ada banyak agama? Mirip dengan fenomena kenapa ada banyak ras, kenapa ada banyak etnis. Tidak perlu dibahas. Secara niscaya agama-agama itu pasti banyak. Justru ini menunjukkan bahwa Tuhan memang memberi kebebasan pada manusia. Agama aja dikasih banyak loh. Kalau Tuhan mau, agama itu cuma satu. Wahai manusia, kalian boleh ngapain aja, tapi agama cuma ini loh ya. Tapi dalam kenyataannya agama itu banyak. Berarti apa? Memang Allah, Tuhan ngasih kebebasan yang full pada manusia. Pilihlah yang menurut kamu benar. Besok aku tinggal ngitung, tinggal menghisap. Jadi bagi Gandhi, problemnya di situ. Maka manusia ya silahkan menentukan nasibnya sendiri dengan kebebasannya. Itu untuk Tuhan dan agama. Life as if you were to die tomorrow, and learn as if you were to live forever. Hiduplah seolah-olah kamu mati besok. Bayangkan sendiri ya, kalau kamu, wah besok aku mati nih, apa yang kamu lakukan? Nah, kamu gak berani macam-macam kan? Kamu mungkin terus langsung sholat tobat, kemana-mana nggawa tasbih, ngomongin hati-hati, melakukan sesuatu hati-hati, besok aku mati. Kalau gak percaya, lihat terpidana mati yang misalnya besok mau ditembak itu. Wah, mesti jadi sangat religius dia. Mungkin wiritan terus, pakai kopiah, pakai itu. Karena dia tahu besok mati. Jadi hiduplah, kalau ingin jadi orang soleh gampang, hiduplah seolah-olah besok kamu mati.
Tapi kebalikannya, belajarlah seolah-olah kamu hidup terus. Jangan belajar dengan semangat besok mati. Ora sida sinau mesti. Belajarlah bahwa ini hidupku masih panjang, masih butuh sangu ilmu sebanyak mungkin. Learn as if you were to live forever. Jadi seolah-olah kamu akan hidup terus. Maka belajar sebanyak-banyaknya, nggak usah bosan tentang apapun dalam hal apapun. Learn as if you were to live forever. Ini juga dari potongan biografinya. Berjuanglah seperti Gandhi, dan tahapannya akan seperti ini. First, they ignore you. Then, they laugh at you. Then, they fight you. Then, you win. Hayalah kayak ahimsa tadi, yang anti kekerasan tadi, yang mungkin di kepalamu sampai hari ini nggak masuk akal. Orang-orang tanggapannya, urutannya akan seperti itu. Yang pertama dia akan cuek padamu. Paling dia bilang ki waras apa ora. Terus mereka akan ketawa, ngetawain kamu. Ini orang bisa mikir apa ndak ya, dikasari kayak gitu kok balesnya masih senyum-senyum, masih dimaafkan aja. Kamu diketawain. Tapi pada saatnya kalau gerakanmu sudah dianggap mengancam, dia akan melawanmu. Kamu mendakwahkan anti kekerasan mungkin juga di debat orang. Kayak kamu sejak tadi mungkin gatel. Loh Pak, kalau ketemu begal itu kan jihad Pak. Lawan Pak. Kamu akan didebat, kamu akan dilawan. Then they fight you. Tapi pada akhirnya, dari sisi hasil, sebenarnya kamu akan menang. Then you win. Biar aja orang cuek padamu, terus mengetawain kamu, bahkan kemudian menentangmu, tapi pada akhirnya kamulah yang akan menang. Itu janjinya Gandhi dengan gerakan anti kekerasannya. Buktinya memang Gandhi sendiri sukses dan menang. Kecuali tak bilang satu tadi, menyatukan kerukunan agama-agama di India. Tapi secara umum, semua perjuangannya Gandhi sukses. Terus, ini lagi menurut saya bagus. Without action, you aren't going anywhere. Jadi, nggak ada gunanya kamu tiap malam kemis ngaji, nyari teori, nyari hikmah, nyari pedoman hidup yang bagus, kalau nggak dijalanin satu pun. Yo kamu jalan di tempat kayak dulu sebelum ngaji. Ritmu masih sama. Kamu belajar ahimsa lah, belajar apalah. Kalau kamu juga nggak ngapa-ngapain, nggak memanfaatkannya sedikit-sedikit untuk kehidupanmu, entah bagian yang mana, ya kamu nggak berkembang apa-apa. Without action, you aren't going anywhere. Oke, itu kan kayak yang disebar di WA-WA itu loh. Tidak ada pekerjaan yang berat kalau itu tidak dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan, ya nggak berat. Oke, jadi action lah. Jangan cuma berteori. Kalau menurutmu itu memang bagus, pas, dan baik untuk hidupmu, ya lakukan. Jangan dipending. Besok lah Pak, kalau agak tua-tuaan dikit masih muda Pak. Lalu yo kapan lagi? Kamu jalan di tempat nanti. Waktunya dipraktekkan lupa. Kalau bisa sekarang, nggak usah nunggu besok. Karena without action, you aren't going anywhere. Kamu nggak kemana-mana. Be the change you want to see in the world. Kamu pingin perubahan apa sih di dunia ini? Pertama-tama, jadilah kayak gitu dulu dirimu. Kalau kamu pingin dunia ini damai, kamu sendiri ya damailah dulu. Kalau kamu pingin dunia ini aman, kamu sendiri amanlah dulu. Be the change you want to see in the world. Kamu harus yang duluan. Kamu kan yang punya gagasan. Kalau kamu pingin Islam itu jadi rahmatan lil alamin, ya kamu sendiri jadilah rahmatan lil alamin. Gak usah nunggu yang lain, gak usah kakean dakwah ceramah. Tiap hari kamu ceramah Islam harus jadi rahmatan lil alamin. Loh kalau kamu memang pingin gitu, kamu harus yang nomor satu jadi itu. Jadi be the change. Ini hubungannya sama action tadi. Kalau pengen berubah, ya kamu yang duluan berubah. Nah ini yang agak panjang. Hati-hati. Keep your thought positive, because your thought become your word. Jagalah pikiranmu selalu positif, karena pikiranmu akan melahirkan kata-kata. Keep your word positive, because your word become your behavior.
Jagalah kata-katamu selalu positif, karena kata-katamu akan melahirkan perilaku. Keep your behavior positive because your behavior becomes your habit. Jagalah perilakumu positif, karena perilakumu akan jadi kebiasaan. Keep your habit positive because your habit become your values. Jagalah kebiasaanmu yang positif, karena kebiasaanmu itu akan menjelma jadi nilai-nilai dalam hidupmu. Dan keep your values positive because your values become your destiny. Jagalah nilai-nilai positif, karena nilai-nilaimu itulah nanti yang akan menjadi takdir hidupmu. Jadi pikiranmu harus jernih dan bersih, karena dari pikiranlah lahir kata-kata. Kata-kata juga harus selalu positif, baik, bagus, karena dari kata-kata ini nanti lahir tindakan perilaku. Perilaku juga harus selalu baik, bagus, karena perilaku ini kalau dijalanin terus jadi kebiasaan. Kebiasaan juga harus selalu bagus, karena kebiasaan ini kan yang melahirkan nilai-nilai. Kalau kamu tiap hari sholat, kalau kamu tiap hari wiritan, ini kan nanti jadi basis nilai dalam hidupmu. Nilai-nilai religius. Kalau kamu tiap hari tidak bohong, tiap hari jujur, tiap hari ini kan juga jadi basis nilai. Dan nilai-nilai inilah nanti yang akan jadi blueprint kehidupan kita, yang akan jadi petanya kehidupan kita. Jadi sejak dari pikiran, kita harus garap itu secara hati-hati. Nah, ini bagus untuk yang suka berdoa. In prayer, it is better to have a heart without words than word without a heart. Kalau kita berdoa, mending hatinya hadir meskipun kata-kata tidak muncul, dibandingkan banyak kata tapi hatinya nggak hadir. Nah, kita kan sering kayak gitu kan, wiritan sambil nonton TV, sambil ngobrol, ya kan? Pak, saya itu tiap sholat fardu harus baca ini Pak 40 kali. Tadi sambil nonton TV dibaca, tidak ada gunanya, tidak ada internalisasi. Kenapa sih oleh para ulama wirid kadang disuruh ngulangi sampai 100, bahkan ada yang sampai 1000 untuk internalisasi. Tapi kalau kamu sambil nonton TV, Pak tahajud sudah Pak, ini waktunya sepak bola Pak. Tadi wiritannya sambil nonton bal-balan ya. Internalisasi nggak hadir. Kalau internalisasi nggak hadir, hati juga nggak hadir. Kalau hati nggak hadir, Allah juga nggak hadir. Karena katanya para sufi, Allah itu tinggal di intinya hati, yang latoif itu. Kalau Allah nggak hadir, ya doamu yang dengerin siapa? Karena ada yang berdoa kayak orang iseng, atau doa males-malesan antara gini, kadang sambil gini-gini, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Jadi sambil kletek. Itu minta apa sedang dolanan. Hatinya pasti nggak hadir. Maka katanya Gandhi, better to have a heart without word than word without head. I object to violence because when it appears to do good, the good is only temporary. The evil it does is permanent. Saya anti kekerasan, karena kekerasan itu ada sih kadang-kadang melahirkan kebaikan, tapi kebaikannya cuma temporer. Dan kejahatan yang dihasilkannya biasanya permanen. Kamu keras pada adikmu misalnya, adikmu nyoret-nyoret tembok misalnya, terus kamu marahi, tembok dicoret-coret, akhirnya kamu dapat kebaikan. Sekarang adikmu nggak berani coret-coret, tembokmu bersih. Tapi tembok bersih itu kan kebaikan yang sementara. Padahal mungkin luka hati adikmu, ya kan, traumanya dia bisa dibawa sampai tua, itu permanen. Mungkin dia jadi penakut, mungkin dia agak minder kalau harus nulis, kalau harus gambar, dan seterusnya. Itu hasil violence. Kamu dimarahi dosen aja kan gitu, nggak masalah dimarahinnya. Coba ya kamu ngantuk misalnya di kelas, terus dosennya marah luar biasa, kuliah kok ngantuk, keluar sana, cuci muka wudhu misalnya. Loh beres, saat itu juga kamu nggak ngantuk. Tapi traumamu gara-gara dimarahi itu jauh lebih lama. Mungkin sampai besok kalau kamu ketemu dosen itu kamu agak takut,
karena terbayang kamu pernah dimarahi gara-gara ngantuk. Jadi the evil it does is permanent. Itu karakternya violence. Kamu boleh nyerbu warung yang jualan minuman keras. Saat itu juga ada kebaikan yang muncul bahwa di situ minuman keras bersih. Tapi coba cek, tampak kerusakan permanen baik di jiwa orang-orang sekelilingnya maupun yang punya warung, maupun mungkin ada anak kecil yang menyaksikan, mungkin banyak, luar biasa. Nah, itu teorinya Gandhi. Itulah cirinya kekerasan, makanya jangan suka dengan kekerasan. Nobody can hurt you without your permission. Kenapa sih kamu jangan kekerasan? Sebenarnya nggak ada orang bisa nyakiti kamu kalau kamu nggak membolehkan, kalau kamu nggak mengizinkan. Orang mencaci maki kamu mungkin pengen bikin kamu marah, bikin kamu tersinggung. Tapi kalau kamu ndak pengen marah dan ndak pengen tersinggung, kan ndak jadi. Ndak ada kok orang bisa menyakiti kamu kalau kamu nggak mengizinkan. Kecuali kamu memang mengizinkan dirimu untuk marah, mengizinkan dirimu untuk tersinggung, mengizinkan dirimu untuk iri. Maka caranya gampang, Pak. Gimana untuk tidak iri? Jangan izinkan dirimu untuk iri. Gimana untuk tidak marah? Jangan izinkan dirimu untuk marah. Kenapa? Yang menguasai dirimu kan kamu, bukan orang lain. Cinta tidak pernah meminta, ia senantiasa memberi. Cinta membawa penderitaan, tapi tidak pernah mendendam. Tak pernah balas dendam. Di mana ada cinta, di situ ada kehidupan. Manakala ada kebencian, maka dia akan membawa pada kemusnahan. Itu kalimatnya Gandhi. Maka hidup basisnya harus anti kekerasan. Karena anti kekerasan itu menunjukkan cinta yang selalu memberi, tidak pernah dendam dan tidak pernah benci. Karena kebencian hanya membawa kehancuran. Bukan kehancuran yang dibenci, tapi pertama-tama adalah kehancuran yang membenci. Itu teori terakhir malam ini dari Gandhi. Silahkan dilanjutkan, direnungkan di rumah, diambil yang relevan, syukur-syukur bisa dijalankan, biar nggak diketawain oleh Gandhi. Karena tanpa action nggak ada gunanya. Kamu capek-capek tiap malam ngaji, harus ada progresnya. Oke, alhamdulillah India selesai. Saya akhiri sekian. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.